pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita bertemu di tempat ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyembah dan memuji Dia. Mari kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam pujian. Kemenangan terjadi di sini. You
bersyukur Tuhan, kalau Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, Kau akan melawat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan berkat yang besar buat setiap kami Tuhan. Berkat kesembuhan, berkat kelepasan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami terpelihara oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami mau bersehati meninggikan Engkau, memuji Engkau, biarlah Engkau boleh disenangkan melalui setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita mau bersuka cita pagi ini, kita menaikkan pujian. Bagai ubah
biasa kita punya Allah yang hebat. Tidak ada agama lain yang mengatakan Allahnya hebat. Cuman kita yang bilang Yesus hebat. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Mazmur 23 ayat 4. Mungkin semua udah pada tahu ya, perikopnya berjudul Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sepertinya ketika kita membaca ayat ini biasa aja, gak ada rasa yang bagaimana gitu ya. Tapi ketika kita mengalami lembah kekelaman di dalam hidup kita dan kita baca ayat ini menjadi penghiburan. Bagaimana Tuhan Yesus begitu setia menuntun kita. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita. Karena Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli akan hidup kita. Karena itu mari, dunia boleh berubah, tapi Tuhan Yesus kita tidak berubah. Kasih-Nya tetap dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita mau percaya bahwa hidup kita di dalam Yesus, hidup yang berkemenangan. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Allah peduli. Yang tak dapat ku
Engkau akan memberikan kelepasan. Engkau akan menjamah setiap sakit penyakit kami. Engkau akan mengurapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli Tuhan. Setiap kami saat ini Tuhan, mau terbuka akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau menjamah Tuhan, Kau Yudia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan pesan firman Tuhan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, supaya kami menerima firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami diberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Masih dalam suasana doa saya sedang. Benar Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu baik bagi kami Bapa. Bahkan hari-hari yang telah kami lalui, kami berkeyakinan dan kami percaya itu adalah karena pertolongan dan kasih karunia Allah bagi kami semua Tuhan. Bahkan kalau hari ini juga Tuhan, Kau memberikan kembali kesempatan bagi kami semua Tuhan, untuk datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Ada satu mujizat yang akan terjadi di tempat ini. Ada satu kemenangan, pemulihan, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang dari kami Tuhan, itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar kembali Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan, yang akan Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Taruh hikmat akal budi kepada hamba-Mu yang lemah tidak berdaya ini Tuhan. Bahkan sembunyikan saya di balik salib-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang disampaikan itu berasal daripada Engkau Bapa, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami akan melakukannya di setiap kami beraktivitas Tuhan, di setiap kehidupan kami Bapa. Dan itu akan berbuah dan berbuah menghasilkan buah yang baik Tuhan. Terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengar sabda daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan itu tetap luar biasa ya. Hari ini saya mau bagikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan ya. Yang saya alami yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, pertolongan datang dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara semua? Amin. Setiap apapun yang menjadi masalah dari kita, yang kita jalankan, yang kita hadapi, kita percaya setiap penyelesaian itu berasal daripada pertolongan Tuhan. Ya, ada beberapa nas yang kita akan baca. Bapak Ibu Saudara boleh baca di buletin yang Saudara terima. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nats yang kedua terambil dari
Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Dan satu nat lagi terambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, apakah Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalami persoalan yang sangat berat? Ada? Pernah kan? Saya sendiri pernah mengalami yang begitu berat, yang menekan kehidupan saya sendiri ya. Bahkan di sini dikatakan nyawa dan keluarga terancam. Ya. Daud pernah berulang-ulang mengalaminya, dan salah satu dicatat di dalam Mazmur pasal 3 ini. Nanti kita baca Mazmur pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 nanti. Mazmur ini ditulis ketika Daud lari dari Absalom yang akan merebut tahta Daud. Ya, kita akan baca, tidak ada ayat di sini tapi saya akan bacakan ya. Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ketiga dulu saja ya. Di sini nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah, Mazmur ini menceritakan bagaimana Daud merasa resah, gelisah saat itu. Ada satu pertentangan, ada satu beban yang berat dalam hidupnya. Mazmur ini memperlihatkan segala perasaan Daud kalau kita baca semua, sewaktu ia melarikan diri dari istana. Bayangkan, dia sampai harus melarikan diri dari istana. Ada apa gerangan sampai berat begitu bebannya? Kenapa? Karena ada satu pemberontakan dari anaknya Absalom. Jadi perasaannya sungguh campur aduk saat itu. Dia merasa ketakutan, terancam nyawanya. Dan di satu sisi lain juga dia sangat begitu pusing karena menghadapi seorang anaknya. Karena anaknya yang menjadi sumber pemberontakan pada ayahnya. Ini pun sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan kalau kita mendengar satu berita di medsos ya, ada anak sampai membunuh orang tuanya. Sudah keji benar gitu ya. Dan Mazmur ini berisi ratapan di hadapan Allah. Seruan di tengah kesulitan yang dalam penderitaan mencekam sekali. Ketidakadilan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Allah. Seperti kita semua Bapak Ibu Saudara juga yang pernah mengalami. Kita percaya kepada Allah, tetapi pernah kita mengalami satu kesulitan yang begitu besar, yang begitu menekan kehidupan kita ya. Daud memohon pertolongan dan belas kasihan Allah. Nah, ini kuncinya, nanti kita akan belajar. Kepada siapa? Kepada Allah semesta alam yang diharapkan dapat melepaskan dari segala penderitaan yang sedang dialaminya. Apa sih ceritanya? Kalau Bapak Ibu Saudara semua membaca Alkitab, dari satu Alkitab itu
Alkitab yang manual gitu maksudnya, di situ di bawahnya ada satu referensi ya. Jadi cerita itu di mana adanya. Kita lihat dulu ya ceritanya bagaimana Daud itu merasakan atau ada masalah apa dengan anaknya. Kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-30 sebetulnya ya, tapi saya akan bacakan sebagian saja. Ini dikatakan Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ada sesuatu yang mau dia lakukan untuk memberontak ayahnya. Maka setiap pagi, perhatikan, setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang. Hebat, dia punya strategi yang luar biasa untuk memberontak kepada ayahnya, ya, untuk mengambil alih tahtanya. Dia punya strategi yang luar biasa. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Nah, berarti ada satu fitnahan. Yang pertama itu, dia mengambil hati orang-orang yang mau membicarakan perkaranya kepada raja. Dia sudah cegat di tengah jalan. Dan saya yakin, percaya, waktu Absalom menghadapi orang itu tidak secara kasar, ya, tidak secara membabi buta, tidak. Saya percaya dengan lemah lembut dia mendekati orang-orang yang datang akan ke istana itu. Dia mendekati, datang dengan saya percaya dengan nada rendah, tidak kasar gitu. Supaya apa? Supaya dia beralih kepada Absalom. Di ayat yang keempat dikatakan, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini. Ya, kalau tadi dia udah punya satu fitnahan, percuma kamu datang ke sana juga. Percuma kalau kamu datang ke istana, ngapain, gak akan didengerin. Gak akan didengerin loh. Kamu percuma capek-capek nanti datang ke sana. Makanya dia katakan, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini. Bukan jadi raja dulu, tapi jadi hakim dulu. Di bawah dulu. Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, kata Absalom itu. Datang saja kepada saya, pokoknya beres. Bahkan kalau dulu mungkin perlu ada biaya ini itu. Ya, seperti sekarang kita ngurusin surat-surat itu, perizinan itu tidak gampang. Di sana Absalom itu mengambil hati orang-orang yang mau datang itu. Udah, coba kalau kamu tunjuk aja nanti pemilihan saya nih, jadi katanya gitu. Saya jadi gubernurnya, saya jadi presidennya. Kamu nanti akan sejahtera, kamu akan sukses gitu ya. Sekarang ini mau pemilu nih, lagi rame-ramenya Pilpres ini. Dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil, tuh kan?
Nanti dengan saya itu pokoknya mah dengan adil, kamu enak aja gitu, pasti menang gitu. Jadi mengambil hati. Apabila seorang datang mendekat, sujud menyembah kepadanya, maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Luar biasa ini pemimpin-pemimpin yang sekarang ini mau belusukan istilahnya, mau ke pasar, mau ke tempat-tempat sampah, ya, sampai ada satu pejabat datang ke tempatnya, tempat sampah yang terbesar itu. Ya, di Bantar Gebang, betul. Di Bantar Gebang sampai datang, itu kan baunya bau benar-benar menyengat. Lalatnya, wah, saya udah pernah sering datang dulu di sana itu. Tapi dia mau datang, coba. Karena ada satu yang diinginkan, yang diharapkan oleh Absalom. Sampai di sini dikatakan dipegangnya orang itu dan diciumnya. Oh, biarin bau, biarin pun aduh bau keringat atau apa, bau badan gitu. Tapi dia dipeluknya, diciumnya. Mau nggak sampai nanti di rumah muntah-muntah, aduh tadi ketemu orang gitu ya, jijik gitu. Tapi dia mau berkorban sampai ke sana. Saya lanjutkan di ayat yang ke-6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Jadi dicegat dulu di jalan. Yang mau masuk dicegat tiap hari, dia jaga di pintu gerbang itu. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Hebat ya. Makanya pejabat-pejabat sekarang yang mau ambil posisi jabatan entah jadi apapun, dia berani berkorban. Berkorban apa? Uang, waktu, apapun dia korbankan supaya dia menang. Sesudah lewat 4 tahun, 4 tahun, bayangin, 4 tahun dia harus menjalankan untuk mendekatkan atau mencari hati orang-orang Israel ini. Bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Ini strategi kedua. Yang tadi mencari hati orang-orang Israel. Yang kedua, dia berbohong kepada raja. Dia ngomongnya apa? Aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Betul? Mau ke sana arahnya? Tidak. Coba baca. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Rajanya sekarang udah ditipu. Ada satu siasat lagi yang dia akan lakukan. Di ayat yang ke-10, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Oh, luar biasa. Hebat kan siasatnya? Jadi dia sudah menipu raja, dia pergi ke Hebron, tapi dia punya udah merencanakan sesuatu. Supaya apa? Supaya rakyat di Hebron nanti di sana dia tahu bahwa dia itu seorang raja, akan diagung-agungkan. Itu udah daerah Hebron dulu dia kuasai dulu, sedikit-sedikit dia kuasai untuk menyerang ke istana itu ya.
beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Tidak tanggung-tanggung dia diiringi oleh pasukan yang membela dia, yang membelot kepada Absalom ini. 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi, ada orang-orang yang turut pergi juga tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Luar biasa. Jadi dia punya siasat yang kotor, ya, punya siasat yang kotor terhadap bapaknya. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Luar biasa ya. Bayangkan kalau hari-hari ini pun ada pemilihan presiden di tahun 2024, itu banyak calon-calon presiden yang baik sebetulnya, tapi ada beberapa calon pun yang kurang baik tetap diperebutkan. Jadi sampai-sampai ada yang membelot dari partai mana ke partai mana, dari partai ini ke partai itu, untuk mencapai satu strategi supaya dia itu dipilih menjadi presiden nanti. Ya. Sama dengan Absalom ini, di sini ada satu hal persengkokolan yang gelap ya. Daud di sini melarikan diri. Sudah tahu ya, punya intel, punya orang-orang di luar sana. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud. Nah itu intelnya ya, katanya apa? Hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dia di Yerusalem. Dia langsung kerasa ini ada sesuatu yang akan terjadi. Dia punya firasat yang tidak baik. Saya udah tahu pasti ini akan terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalah kudeta ya, akan menggulingkan saya. Ini pasti anakku akan menggulingkan saya. Dia udah punya perasaan demikian. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Langsung dia persiapkan orang-orang dan dia persiapkan untuk melarikan diri. Di ayat yang ke-15, para pegawai raja itu berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja. Jadi sudah tidak mungkin untuk melawan. Ya. Jadi pegawai raja ini udah ngerti, ini anaknya kok yang mau berontak, anaknya yang mau kudeta. Tidak ada untuk mempersiapkan tentara, prajurit untuk melawan Absalom, itu udah tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Dia sudah merasakan, feelingnya udah tahu, wah ini masalah pasti besar. Ya. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Saya langsung saja ke ayat yang 30 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca terus. Di sini Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Sambil menangis dia itu. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut.
Saking stresnya coba seorang raja sudah tidak bisa merencanakan untuk melawan, sampai dia harus melarikan diri, tergesa-gesa sampai nggak pakai kasut kakinya. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Pedih hatinya, itu beban yang paling berat yang dihadapkan oleh Daud saat itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya juga pernah mengalami hal-hal demikian. Bukan berarti anak yang mungkin atau keluarga yang mau memberontak kepada orang tua. Saya percaya di sini tidak ada. Saya percaya di sini tidak ada. Mungkin ada hal-hal yang sepertinya kita bentrok dengan anak atau dengan suami atau dengan istri di dalam keluarga. Ada mungkin sesuatu yang menjadi sesek gitu, nggak tahan gitu. Atau di dalam pekerjaan ada sesuatu yang mengganjal, nggak tahu dengan atasan, nggak tahu dengan bawahan. Itu menjadi sesek, bener nggak? Dan bagaimana Daud menghadapi ini? Kita mau belajar dari Daud ya. Lalu Daud dalam keadaan yang sangat sulit itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Coba. Daud menceritakan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca dari ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Itu tidak diduga. Tiba-tiba banyak, lawannya jadi banyak gitu. Yang ketiga, ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ini? Saat kita hancur, saat kita ada masalah, bahkan keterpurukan di dalam di dalam kehidupan kita, orang berpikir apa? Wah, tuh Yudi mah ditinggalin Tuhan, kayaknya punya dosa. Tuh udah ditinggalin Tuhan tuh. Orang berpendapat begitu. Saat orang jatuh, itu berpikirannya negatif. Wah tuh sama Tuhan ditinggalin, enggak ditolong lagi katanya gitu. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Mengapa Daud harus kepada Tuhan? Karena yang tadi saya katakan di dalam nats pertama itu, yang kedua tadi itu, di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Betul. Jadi kemarin saya malam merasa sesek. Napasnya jadi berkurang karena ada beban masalah yang saya harus hadapi, yang saya harus bereskan. Belum beres, ini masih belum beres, nanti besok yang harus saya bereskan, Senin nanti. Tapi kan sesek duluan kemarin sore. Gak enak gitu, gak nyaman. Tapi ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara, di ayat Mazmur 46 ayat 2 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ya, jangan lari kemana-mana, kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta tolong. Bahkan di sana dikatakan dengan nyaring. Ya, di ayat yang ke-5a itu dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, ya.
berseru kepada Tuhan dengan nyaring. Dan minta tolong hanya kepada Tuhan. Itu saja. Maka firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Akan diberkati, ya, akan diberkati. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-5b apa yang dikatakan, apa yang akan dilakukan Tuhan. Apa yang kita rasakan, yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Itu dengan iman. Waktu kita datang kepada Tuhan, iman berbicara, Tuhan pasti menolong saya. Iman kita yang berbicara, Tuhan pasti menolong saya. Nah, Daud katakan saat itu juga, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia mengimani itu. Nah, di sini apa keyakinan Daud tentang Tuhan saat itu? Di ayat 4, 6b dan 9. Ya. Tuhan melindungi karena Tuhan adalah kemuliaannya. Saya akan bacakan di ayat yang keempat dulu. Tadi ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, ya. Sebentar. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindungi kita semua. Tidak ada yang lain, hanya datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saat kemarin saya mendapatkan kesesakan itu sore hari, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah yang memberikan kelegaan dalam kesesakan saya. Bisa tidur? Bisa tidur tenang. Bisa nyenyak. Coba kalau kita tidak bisa lepas dari kesesakan, jangankan tidur, makan pun jadi gak enak. Ya, kita mau apa-apapun beraktivitas kalau punya ganjelan gak enak. Karena apa? Belum dilepaskan kesesakan itu. Di sini dikatakan aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tenang kan? Enak kan? Nyaman. Lepas daripada kesesakan. Nah, apa yang terjadi setelah Daud berseru kepada Tuhan? Di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan ayat yang ke-7-nya, aku tidak takut lagi kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi apa? Ketakutan kita hilang. Saya pikir secara daging itu nggak gampang loh. Betul, nggak gampang untuk menghilangkan ketakutan itu, tidak gampang. Saya masalahnya ini belum selesai. Nanti di hari Senin baru entah apa yang terjadi, harus beres hari Senin. Ketakutan itu hilang? Betul hilang, tapi tetap mengiang-iang ada gitu. Nggak gampang gitu. Tetapi ketakutan itu secara daging itu tetap ada. Tapi kembali lagi kepada firman. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semua, pegang Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Udah beres, tuh kan masalahnya beres, enak. Walaupun masih belum selesai, tapi sudah beres, tenang aja gitu.
Tuhan bereskan. Jadi kembali lagi, waktu kita datang kepada Tuhan, walaupun masih ada keraguan, kesesakan ada, pegang Tuhan terus. Betul, saya sendiri mengalami itu, aduh ketakutan itu masih ada ya, nanti gimana ya, selesai enggak, ada betul Kak? Itu namanya daging. Tapi kalau kita pegang Tuhan, Tuhan saya pasti Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Saya percaya Tuhan akan menolong. Jadi Daud saat itu melarikan diri, tetapi dia minta tolong kepada Tuhan, Dan saat minta tolong kepada Tuhan, di sini dikatakan di ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia beriman begitu. Ya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selesai enggak saat itu? Belum selesai. Tapi Tuhan sudah menolong Daud, memberikan kelegaan. Jadi apa yang kita bisa pelajari secara praktis dari peristiwa yang berat yang dialami oleh Daud? Yang paling utama adalah andalan Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Itu yang pertama. Mulailah dengan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun dari kita satu keyakinan iman di atas apa? Dasar Alkitab. Dasarnya Alkitab, bukan mensos. Saya katakan bukan mensos. Dasarnya harus dari Alkitab. Percayalah kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dari Tuhan datang pertolonganmu, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi saudara, dalam kesulitan besar atau apapun bentuk kesulitan itu, berserulah kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mendengar, pasti menjawab setiap seruan doa kita. Karena kita percaya bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Cerita ini belum selesai. Karena apa? Bagaimana dengan Daud akhirnya? Kan ini masih dikejar-kejar oleh Absalom. Bagaimana dia sudah menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dia tadi sudah beriman bahwa Tuhan menolong saya. Tuhan Allah saya, dikatakan, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia beriman demikian. Tetapi bagaimana hasil daripada akhir Daud ini? Nanti saya akan lanjutkan di bulan mendatang ya. Jadi bagaimana kita menghadapi hari-hari ini? Berharaplah dan hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Saya undang leader sama singer ke atas. Kita akan nyanyikan Orang yang Berharap Tuhan. Yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali. Tiada pernah berjalan, tiada lelah ajarku. Harap Kau Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan, kami terima di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami diingatkan hari ini, seperti Daud menghadapi permasalahan yang begitu berat, yang begitu sulit, bahkan menghadapi seorang anak yang memberontak kepada Daud. Kami melihat bahwa Daud datang kepada Engkau Bapa, berseru dan menyampaikan keluhan itu kepada Engkau Bapa. Dan biarlah setiap kami juga mau belajar Tuhan, dalam setiap keluhan, dalam setiap kesesakan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami berkeyakinan dan percaya bahwa Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau memberikan pertolongan, berkat yang melimpah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu, terima kasih pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita dalam suasana yang kita lihat kalau misalnya memperhatikan televisi, mulai agak kacau mendekati pemilu ini. Ya, saling mencari perhatian dan sebagainya. Tidak perlu takut. Saudara, kenapa tidak perlu takut? Kita punya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Dia Allah yang tidak berubah. Tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan tetap akan menyertai kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya seringkali kalau di rumah, ya memang sendirian, kadang-kadang saya berpikir luar biasa anugerah Tuhan ini. Jangan kita lupakan, kita punya Allah yang hidup. Mohon senantiasa pimpinan, pemeliharaan dan pelindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan pelihara kita. Saya merasa itu. Kadang-kadang saya sendiri di rumah ya, belum tidur sampai tengah malam. Saya membayangkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, indah sekali dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita mempunyai Tuhan yang tidak berubah. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah yang indah.
Terima kasih buat berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa mohon Tuhan akan menyempurnakan semua yang sudah kami lakukan, baik puji-pujian yang sudah kami naikkan, juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, sempurnakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, supaya semuanya bisa membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini, untuk sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir karena usia tua atau mereka di dalam keadaan sakit. Tilik mereka ya Tuhan. Tetap berkati mereka, tetap pelihara mereka, lindungi mereka, sehingga mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah. Di masa tuanya mereka tidak bisa beribadat bersama kami, tapi Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Biarlah mereka bisa sungguh-sungguh memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan tetap setia mengiring pada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat kemurahan, buat cinta kasih-Mu. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami di dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin mereka tiba di tempat ini dengan selamat, biarlah Tuhan juga akan kembali memimpin saat mereka meninggalkan tempat ini. Dengan berkat Tuhan, mereka boleh dibimbing sampai di rumahnya dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa Allah sungguh-sungguh peduli kepada kami sekalian. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara, sekarang pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.